Ya pantas banget kalau dunia menyebut bahwa supporter ataupun orang Indonesia adalah manusia paling sentui sedunia dan akhirat. Ini terbukti. Bahkan di Qatar pun mereka sempat goyang poco-poco mau mere itu di luar stadion sampai mendirikan panggung sendiri. Itu kalau bukan supporter Indonesia nggak ada. Gila banget Indonesia. Nggak ada lucu. Bung Toel muncul lagi menyampaikan bahwa lagi-lagi Indonesia ini belum mampu menciptakan sistem sepak bola yang bagus, masih tetap mengandalkan naturalisasi tanpa berpikir bahwa pemain lokal itu lebih top. Bahkan disampaikan sebenarnya banyak para pemain lokal yang lebih bagus daripada Justin Hubner dan Sandy Walsh. Indonesia akan diboikot oleh AFF karena Indonesia menolak, dan isunya memang Persatuan Sepak Bola dari Asia Timur ini mengundang Indonesia untuk menjadi bagian pada kompetisinya, yaitu di EAFF. Kembali lagi di sliding tackle-nya Caruri. Sebenarnya saya ini sudah lupa dengan namanya Bung Toel. Sebenarnya udah lupa. Tapi karena dia muncul lagi, nggak tahu kok muncul di beranda saya. Pada podcastnya dia berdiskusi, berbicara tentang sepak bola dengan seseorang yang pernah bersama dengan Bung Toel berada di dalam tubuh PSSI. Setelah melihat pertandingan antara Indonesia melawan Irak, memang Indonesia kalah. Mereka membahas habis-habisan tentang tim nasional Indonesia dan PSSI. Dan lucunya, mereka membicarakan tentang sistem dan juga pondasi sepak bola di Indonesia dari usia dini sampai tim nasional Indonesia. Apakah mereka nggak sadar bahwa mereka itu juga berada di dalamnya kala itu? Mereka nggak sadar ya. Mereka tetap menganggap bahwa sampai hari ini Indonesia masih gagal dalam membangun persepak bolaannya. Kenapa? Karena Indonesia masih mengutamakan pemain naturalisasi, sehingga ini akan membuat para pemain lokal ini hilang kesempatan. Bahwa mereka pun juga menyampaikan masih banyak para pemain-pemain lokal itu yang kemampuannya bisa melebihi ataupun sepadan dengan para pemain naturalisasi. Bahkan menyebutkan bahwa banyak sekali sebenarnya pemain lokal yang mempunyai kemampuan skill intelijensi yang sama halnya dengan Justin Hubner dan juga Sandy Walsh. Ya opo sih asline wong loro iki, aku pusing serius. Oke lah, sebenarnya saya sendiri tuh kalau mau berbicara tentang para pemain sepak bola, saya lebih justru memilih para pemain yang memang bermainnya di Indonesia, di kompetisi Indonesia, di liga-liga Indonesia, di tempat kursus di Indonesia. Tapi masalahnya sampai tahun ini, hari ini, detik ini, nggak ada satupun para pemain Indonesia yang benar-benar mempunyai skill kemampuan di atas rata-rata para pemain naturalisasi saat ini. Oke, masih ada, yaitu Asnawi, ada Marcelino, dan juga Pratama Arhan. Kita tetap acungi jempol, mereka semua adalah anak didik dari SSB yang ada di Indonesia. Terlepas dari mereka itu, saya kira sangat sulit untuk mendapatkan pemain-pemain sekelas mereka saat ini. Secara otomatis ini bukan instan sebenarnya. Mencari para pemain-pemain yang berlaga di luar negeri sana, saya kira juga perlu proses dan penyaringan. Ndak asal-asalan comot untuk dibawa pulang terus membela tim nasional Indonesia. Nggak seperti itu juga, bro. Nah, sebenarnya gue udah males sih ngomongin tentang Bung Toel, tapi kenapa ya tiba-tiba saya berpikirnya karena muncul. Dan lucunya mereka ini tetap menganggap bahwa PSSI yang saat ini tuh masih bobrok, masih jelek seperti PSSI yang dulu.
Lah PSSI dulu tuh siapa penghuninya? Kan kamu, Bung Toel, sama yang temenmu itu yang baru aja podcast. Aduh, aku kok heran, kenapa sih nggak suka banget dengan perubahan yang ada di sepak bola kita? Ayolah kita dukung. Oke, kalian menganggap bahwa semua itu harus ada penyeimbang antara pro dan kontra. Kalau memang hasilnya bagus, ya kita harus tetap dukung dong. Kalau memang hasilnya jelek, ya kita tetap harus dukung dengan cara mengkritik. Kayak kemarin di dalam channel saya ketika Indonesia kalah melawan Irak 5-1, saya juga mengkritisi dan mengopok-ngopok tim nasional Indonesia. Bahkan judul saya, Indonesia disikat tanpa pakai odol. Jadi kita ya memang harus transparan, kita harus apa adanya. Kalau bagus kita ngomong bagus, jelek ya kita ngomong jelek, ngono lho, Cok. Ojo terus mek mbaulet ae nggak jelas, cuma mencari sisi kelemahannya tanpa kita menyampaikan sisi buruknya. Kalau kita berbicara melawan Irak, Indonesia memang kocar-kacir, tapi saya kira dengan skor 3-1 itu sangat wajar. Secara ranking FIFA-nya jauh banget, bro. Kalaupun Indonesia masih kalah 3-1, saya kira itu keren. Seharusnya dengan selisih ranking yang begitu jauh, Indonesia harusnya kalahnya lebih dari 5-6-7. Harusnya seperti itu. Lagi-lagi sudahlah, kalau saat ini Indonesia sedang berbenah, ayo kita dukung tanpa harus menggembosi. Kritisi boleh, tapi dengan cara yang benar-benar untuk membangkitkan persepak bolaan Indonesia, bukan dengan cara mencari-cari celah yang sebenarnya itu juga terjadi di PSSI yang lama. Banyak sekali netizen di Indonesia itu selalu ngomong, apaan semua pemainnya pada kayak gitu, bule-bule semua. Kalau kita melihat pertandingan, saya kira mereka untuk jiwa patriotismenya untuk membela tanah air lebih gila loh dibandingkan para pemain lokal. Lu bayangin pemain lokal beberapa waktu lalu ketika sesi TC ataupun latihan, malamnya ada yang dugem, ada yang makan nasi goreng, padahal itu jelas-jelas dilarang oleh kepala pelatih. Tapi kalau saat ini kita tahu Sintayong ini benar-benar gila. Ketika ada para pemain meskipun mainnya keren di atas lapangan, ketika mereka ini nggak mau mengikuti aturan yang ada, dicoret, benar-benar dicoret, gitu loh. Jadi sudahlah, kali ini Indonesia saya kira memang benar-benar sedang berbenah, memang benar-benar sedang berkembang, memang benar-benar sedang mencari jati diri sebagai tim yang benar-benar saat ini mau menunjukkan taringnya bahwa Indonesia mampu bersaing di pentas Asia dan dunia. Ada perseteruan yang kenceng banget antara AFF dan juga EAFF. Bahkan AFF sudah sempat melayangkan surat kepada EAFF menganggap bahwa EAFF ini benar-benar merusak persepak bolaan di Asia Tenggara karena mencoba mendekati Indonesia untuk bergabung pada kompetisinya. Secara kita tahu market value Indonesia ini luar biasa ketika timnas bermain. Gak pernah ada namanya timnas Indonesia baik junior maupun senior ini sepi penonton. Indonesia supporternya fanatik banget, gila banget urusan sepak bola. Kalau kita melihat di Qatar kemarin saat pertandingan, siapa yang mendominasi supporternya? Indonesia. Bahkan di dalam dan di luar stadion pun para supporter tim nasional Indonesia itu gokil, gila. Gue salut sama supporter-supporter yang ada di Qatar kemarin secara langsung, menonton secara langsung. Saya pasti merasa mereka euforianya pasti sangat luar biasa. Beda banget dengan kita yang menonton sebagai supporter layar kaca. Mungkin di sana lebih histeris dibandingkan kita. Kita aja sampai melongo, sampai gak karu-karuan ketika Indonesia memenangkan kemarin, apalagi yang ada di sana. Kembali lagi, kalaupun misalkan Indonesia ini memang benar-benar di-ban sama AFF, karena gosipnya AFF ini akan menghukum Indonesia dengan cara di-banned oleh AFF. Kalau menurut saya pribadi nggak masalah, silahkan di-banned. Kita bisa bergabung ke EAFF yang kompetisinya kayaknya lebih sehat dan lebih keren deh. Karena kalau kita berbicara EAFF, saya kira itu adalah simulasi Piala Dunia.
simulasi Piala Dunia dan Piala Asia, karena tim-tim yang berada di situ adalah tim-tim yang memang sudah langganan Piala Dunia dan juga Piala Asia, beda dengan AFF. Saya kira kalaupun Indonesia bergabung dengan AFF, saya sangat-sangat setuju banget, karena selain kita nanti akan mampu bisa bersaing ke level yang lebih tinggi, disitulah ajang yang sebenarnya untuk menunjukkan kemampuan, skill dan sebagainya kepada dunia, bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim besar selevel Jepang, Korea, dan China. Jadi saya kira lebih setuju kalau Indonesia ikut bergabung dengan AFF, karena kalau saya teringat itu sakit banget ketika ada babak penentuan, ada sepak bola gajah antara Vietnam dan Thailand. Di situ sudah ada permainan gimana caranya agar Indonesia nggak lolos. Bangsat banget kan, Cok. Jadi ya sudahlah, kalaupun memang AFF ingin memban tim nasional Indonesia, saya kira nggak masalah nggak ada piala AFF. Apalagi gosipnya emang sebenarnya AFF menuju Indonesia untuk sebagai tuan rumah pada pagelaran AFF berikutnya, dan rumornya Indonesia menolak, alasannya infrastruktur yang kurang. Alasan yang lucu, padahal untuk Piala Dunia aja siap, apalagi cuma AFF. Tapi ya itulah strategi halus untuk menolak. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara. Kita menunggu pertandingan sepak bola antara Jepang melawan Indonesia, dan gue yakin skornya adalah 2-1 untuk Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya 16 besar.